Awalnya, dia seorang imam Katolik dan menjabat kepala biara. Ketika ia mendengar Tuhan telah datang kembali untuk melakukan pekerjaan baru, dia punya banyak gagasan dan menghakiminya, bahkan menyegel gereja. Namun, ketandusan gereja dan kemerosotan klerus membuatnya merenung. Benarkah Roh Kudus tidak lagi bekerja di gereja? Melalui firman Tuhan yang Maha Kuasa, gagasan dan kebimbangannya teratasi. Dia sadar Tuhan yang Maha Kuasa mungkin Tuhan yang datang kembali. Lalu, Saudara Yuan membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan banyak misteri. Aku merasa bahwa firman-Nya adalah suara Tuhan. Setibanya di rumah, aku baca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita dengar firman Tuhan itu. Bagus. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, menyelidiki hal semacam ini tidaklah sulit, tetapi itu menuntut setiap kita untuk mengetahui satu kebenaran ini. Dia yang adalah Tuhan yang berinkarnasi akan memiliki esensi Tuhan, dan Dia yang adalah Tuhan yang berinkarnasi akan memiliki pengungkapan Tuhan. Karena Tuhan menjadi daging, Dia akan melaksanakan pekerjaan yang ingin Dia lakukan, dan karena Tuhan menjadi daging, Dia akan mengungkapkan siapa Dia dan akan dapat membawa kebenaran kepada manusia, menganugerahkan hidup kepadanya, dan menunjukkan jalan kepadanya. Daging yang tidak memiliki esensi Tuhan pasti bukan Tuhan yang berinkarnasi. Ini tidak diragukan lagi. Jika manusia berniat untuk menyelidiki apakah daging itu adalah daging inkarnasi Tuhan, manusia harus menegaskannya dari watak yang Dia ungkapkan dan perkataan yang Dia ucapkan. Dengan kata lain, untuk menegaskan apakah itu adalah daging inkarnasi Tuhan atau bukan, dan apakah itu jalan yang benar atau bukan, orang harus membedakan berdasarkan esensinya. Jadi, untuk menentukan apakah itu daging Tuhan yang berinkarnasi atau bukan, kuncinya terletak pada esensinya. Pekerjaannya, perkataannya, wataknya, dan banyak aspek lainnya, bukan pada penampilan lahiriahnya. Jika manusia hanya mengamati penampilan lahiriahnya dan sebagai akibatnya mengabaikan esensinya, ini menunjukkan bahwa manusia itu bodoh dan tidak tahu apa-apa. Amin. Amin. Dari kutipan ini aku paham. Untuk menentukan apa Tuhan yang Maha Kuasa itu penampakan Tuhan, aku harus lihat firman yang Dia ungkapkan dan pekerjaan yang Dia lakukan. Jika bisa ungkap kebenaran serta menyelamatkan dan menyucikan orang, Dia pasti penampakan Tuhan. Tuhan Yesus berfirman, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku." Karena itu, hanya Tuhan yang bisa mengungkapkan kebenaran untuk selamatkan manusia. Benar. Lalu aku luangkan waktu untuk membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. 2 bulan kemudian, aku mengerti banyak hal. Seperti misteri inkarnasi dan nama Tuhan, perbedaan pekerjaan Tuhan dan pekerjaan manusia, cara membedakan Kristus palsu, dan lainnya. Firman Tuhan yang Maha Kuasa kaya dan beragam dan membuka mataku. Aku berpikir, selain Tuhan yang datang kembali, siapa yang bisa mengungkap banyak kebenaran dan juga banyak misteri? Tuhan telah datang, dan pekerjaan barunya menghakimi dan menyucikan. Aku kini sepenuhnya yakin penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa itu pekerjaan baru Tuhan.
Dan Dia adalah Tuhan yang datang kembali. Syukur kepada Tuhan. Kau pasti sangat bersemangat, bukan? Ya, Tuhan Yesus yang kedatangannya bertahun-tahun kutunggu telah datang kembali. Dan aku beruntung bisa menerima pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Terutama mengingat saudara-saudari ini hampir setahun mengabarkan Injil kepadaku. Selama masa itu, aku selalu saja menolak. Jika bukan karena kasih penyelamatan Tuhan dan mereka yang berkali-kali mengabarkan Injil kepadaku, aku tak akan datang ke Tuhan. Jadi aku sangat bersyukur. Namun, aku ingat, aku belum ingin menyelidiki pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Aku langsung menghakimi dan mengutuknya, bahkan melarangnya di gereja agar anggota gereja tidak menyelidiki. Saat mengingat ini, aku merasa menyesal dan membenci diriku karena terlalu buta untuk kenali Tuhan, tidak takut akan Tuhan dan menentangnya. Bukankah aku sama seperti kaum Farisi yang benci Tuhan Yesus? Pada awalnya, kupikir karena lama belajar teologi dan melayani Tuhan, aku cukup berwawasan tentang Tuhan. Akan tetapi, aku tak menyangka akan menyambut Tuhan begini. Aku sangat gelisah saat itu. Aku berbuat dosa besar, jadi bagaimana Tuhan akan memperlakukanku? Aku berlutut berdoa untuk mengakui dosaku. Tuhan yang Maha Kuasa, aku terlalu congkak. Aku tidak mengenalmu. Jadi aku menentang pekerjaanmu. Juga menyegel gereja serta melarang anggota gereja menyelidiki. Perbuatanku sama dengan kaum Farisi dan pantas menerima hukumanmu. Aku tak layak kau selamatkan. Di masa itu, aku selalu dalam keadaan menyesal dan cemas. Setiap baca firman Tuhan yang Maha Kuasa yang menyingkap penentangan orang, aku sangat tertekan. Aku merasa telah dikutuk dan Tuhan tidak akan selamatkanku. Lalu, aku menceritakan keadaanku kepada saudara-saudariku. Dan mereka membacakanku firman Tuhan yang sangat menghiburku. Setiap orang yang telah tunduk terhadap penaklukan firman akan memiliki banyak kesempatan untuk menerima keselamatan. Keselamatan Tuhan atas setiap orang ini merupakan kemurahan hatinya yang terbesar. Dengan kata lain, mereka akan diberi toleransi yang terbesar. Selama manusia berpaling dari jalan yang salah, selama mereka mau bertobat, maka Tuhan akan memberi mereka kesempatan untuk memperoleh keselamatannya. Ketika manusia pertama kali memberontak melawan Tuhan, Dia tidak memiliki keinginan untuk membunuh mereka. Tetapi sebaliknya, melakukan segala yang Dia sanggup lakukan untuk menyelamatkan mereka. Jika seseorang memang tidak bisa menerima keselamatan, Tuhan akan menyingkirkannya. Alasan mengapa Tuhan lambat untuk menghukum orang-orang tertentu adalah karena Dia ingin menyelamatkan semua orang yang dapat diselamatkan. Dia menghakimi, mencerahkan, dan membimbing manusia hanya dengan firman dan tanpa menggunakan tongkat untuk membinasakan mereka. Menggunakan firman untuk menyelamatkan manusia adalah tujuan dan makna penting dari tahap akhir pekerjaan ini. Setelah membaca firman, seorang saudara berkata, "Kita telah dirusak oleh iblis, punya watak rusak, dan tidak takut akan Tuhan. Melihat firman dan pekerjaan Tuhan tidak sesuai gagasan kita, kita akan memberontak dengan menyangkal dan mengutuk. Namun jika bisa memahami kebenaran, berpaling dari jalan yang salah, dan sungguh bertobat kepada Tuhan, Tuhan masih memberi jalan keselamatan. Namun mereka yang keras kepala tidak bertobat dan menentang Tuhan, dikutuk oleh Tuhan dan pada akhirnya mereka dijatuhi hukuman.
Saat mendengar ini, aku sangat tersentuh. Kupikir, aku menentang Tuhan dan lakukan kejahatan. Tapi Tuhan mengasihani dan menyelamatkanku. Kasih Tuhan sungguh luar biasa. Ke depan, aku harus lebih banyak beritakan Injil dan membalas kasih-Nya. Mengabarkan tentang kabar baik kedatangan Tuhan kembali. Agar mereka juga bisa dengar suara Tuhan dan menyambutnya. Setelah itu, aku mulai menyebarkan Injil. Suatu kali, aku memberi kesaksian soal pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Aku terkejut saat uskup mengetahuinya. Dia menelpon, meminta bertemu. Saat tahu kau percaya Tuhan yang Maha Kuasa, bagaimana sikapnya? Dia menentang. Aku ingat saat tiba di gereja, bertemu kepala biara berusia 80-an di pintu. Dia diam-diam memberitahuku, uskup menentang kepercayaanku pada kilat dari timur. Dan membujukku mengakui kesalahan kepada uskup bertobat. Dan memohon dia bersikap lunak kepadaku. Saat mendengar perkataannya, aku sangat marah. Aku segera berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa. Aku menghadapi masalah ini dan tak tahu cara menghadapinya. Lindungilah aku. Beri aku iman dan tekad. Apapun yang terjadi selanjutnya, bimbing aku agar berada di jalan yang benar. Setelah berdoa, aku merasa sedikit lebih tenang. Saat bertemu uskup, langsung dia bertanya, apa aku percaya kilat dari timur? Aku bilang ya. Dia lalu murka berkata, kabarnya, sudah lama kau berhubungan dengan kilat dari timur. Tapi aku tak anggap itu serius. Kupikir karena kau imam dan spesialis teologi, tak akan pernah menerima kilat dari timur. Sulit dipercaya, kau sungguh menerimanya. Aku jelaskan semuanya kepadanya. Berkata, aku tidak serta-merta menerima kilat dari timur. Aku telah lama menyelidikinya. Dan banyak baca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Firman ini adalah kebenaran yang tidak bisa diucapkan manusia. Tuhan yang Maha Kuasa itu Tuhan yang kembali. Namun, sebelum aku selesai bicara, uskup sudah sangat tidak sabar. Berkata, Pauslah yang bisa putuskan apa kilat dari timur itu Tuhan yang kembali. Paus tidak mungkin salah dalam hal iman. Jika Paus mengakuinya, kita juga begitu. Jika tak mengakui dan bilang kilat dari timur sesat, kita tak bisa mempercayainya. Setelah dengar perkataannya, aku berpikir, Paus juga manusia yang rusak. Jika tidak mencari, dia tak akan dicerahkan oleh Roh Kudus dan tak akan memahami pekerjaan baru Tuhan. Kau percaya Tuhan, tapi tak percaya firman-Nya. Kau hanya mendengarkan Paus, seorang manusia. Ini yang namanya percaya Tuhan. Bukankah itu hanya percaya kepada manusia? Akhirnya, aku bersaksi soal Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman. Tapi dia tak mendengarkan sama sekali. Dia bilang, Paus tak bilang kilat dari timur itu pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Jadi kita tak bisa mempercayainya. Apakah itu jalan yang benar adalah keputusan Paus? Dalam agama Katolik, Paus mewakili Tuhan dan punya otoritas ilahi mutlak. Ya. Dalam banyak hal, mereka mendengarkan Paus. Benar. Awalnya, aku juga menyembah Paus dan berpikir Paus mewakili Tuhan. Jadi kita harus mendengarkan Paus. Namun, ada firman Tuhan yang Maha Kuasa yang mengubah pandanganku tentang hal ini. Aku ingat kutipan yang mengatakan ini. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, ada beberapa agama besar di dunia dan masing-masing memiliki pemuka atau pemimpinnya sendiri dan para pengikutnya tersebar di berbagai negara dan wilayah di seluruh dunia. Hampir setiap negara, baik besar maupun kecil, memiliki berbagai agama di dalamnya. Namun, sebanyak apapun agama di dunia, semua orang di alam semesta pada akhirnya akan berada di bawah tuntunan satu Tuhan, dan keberadaan mereka tidak dituntun oleh pemuka atau pemimpin agama. Ini berarti umat manusia tidak dituntun oleh pemuka atau pemimpin agama tertentu,
Sebaliknya, seluruh umat manusia dipimpin oleh Sang Pencipta yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan juga yang menciptakan umat manusia. Ini adalah fakta. Meskipun dunia memiliki beberapa agama besar, sebesar apapun agama itu, semuanya berada di bawah kekuasaan Sang Pencipta, dan tidak satu pun dapat melampaui cakupan kekuasaan ini. Perkembangan manusia, perubahan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan alam, masing-masing tak terpisahkan dari pengaturan Sang Pencipta, dan pekerjaan ini bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh pemimpin agama tertentu. Seorang pemimpin agama hanyalah pemimpin agama tertentu dan tidak dapat merepresentasikan Tuhan. Mereka juga tidak dapat merepresentasikan Dia yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Seorang pemimpin agama dapat memimpin semua orang yang berada dalam agama itu, tetapi tidak dapat memerintah semua makhluk ciptaan di kolong langit. Ini adalah fakta yang diakui secara universal. Seorang pemimpin agama hanyalah sekadar seorang pemimpin dan tidak dapat disetarakan dengan Tuhan. Segala sesuatu berada di tangan Sang Pencipta, dan pada akhirnya segalanya akan kembali ke tangan Sang Pencipta. Manusia diciptakan oleh Tuhan, dan apapun agamanya, semua orang akan kembali di bawah kekuasaan Tuhan. Ini tak terelakkan. Hanya Tuhanlah yang maha tinggi di antara segala sesuatu, dan para penguasa tertinggi di antara semua ciptaan pun harus kembali di bawah kekuasaannya. Setinggi apapun status seorang manusia, manusia tersebut tidak dapat membawa umat manusia ke tempat tujuan yang sesuai, dan tak seorang pun mampu mengelompokkan segala sesuatu menurut jenisnya. Amin. Amin. Aku paham dari kutipan ini. Paus hanyalah pemimpin, makhluk ciptaan, dan bukan wakil Tuhan. Tuhan adalah Sang Pencipta. Dia menciptakan segalanya di dunia serta manusia dan memimpin umat manusia hingga saat ini. Hanya Tuhan yang punya kedaulatan atas manusia. Hanya Tuhan bisa mengungkapkan kebenaran untuk selamatkan kita dan bawa ke tempat tujuan indah. Pekerjaan ini bukan untuk makhluk ciptaan manapun, baik itu paus atau pimpinan lain. Benar. Meski paus berstatus tinggi, mereka juga manusia rusak. Mereka tak bisa mengungkapkan kebenaran, apalagi menyelamatkan manusia. Jadi, setinggi apapun statusnya, mereka tak bisa mewakili Tuhan. Jika Tuhan datang dan melakukan pekerjaan baru, dan mereka tak mencari, mereka tak akan dicerahkan Roh Kudus. Akhirnya, ditinggalkan dan disingkirkan Tuhan. Imam kepala dan kaum Farisi pada zaman dulu juga punya status tinggi. Tapi saat Tuhan Yesus datang untuk bekerja, mereka tak tertarik mencari. Mereka menentang Tuhan Yesus. Akhirnya dikutuk dan dihukum oleh Tuhan. Ini adalah fakta. Benar. Lalu uskup menyuruhku putus hubungan dengan kilat dari timur. Aku tidak setuju. Jadi dia murka. Berkata, kalau begitu tugasmu sebagai kepala biara ditangguhkan. Serahkan akun biara, lalu pergilah ke Rubana dan renungkan perbuatanmu. Saat mendengar ucapannya, aku sangat terkejut. Aku tidak menyangka dia akan memecatku begitu cepat. Bagaimana perasaanmu tentang itu? Aku merasa sedikit tersesat. Selama menjadi kepala biara, kemanapun aku pergi, imam dan biarawan mengelilingiku, mendengar perkataanku, dan melakukan semua yang kukatakan. Tapi setelah uskup memecatku, aku tahu semuanya tidak akan sama lagi. Aku juga memikirkan usaha yang kukerahkan untuk menjadi imam dan kepala biara.
begitu mulai mengikuti Tuhan Yang Maha Kuasa dan memilih, aku tak bisa lagi jadi imam dan kepala biara. Meski sudah yakin soal pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa pada akhir zaman, aku masih belum berani sepenuhnya memutuskan diri dari Katolik. Kupikir pilihan ini bukan hal mudah. Aku harus berpikir teliti sebelum putuskan. Lalu aku pergi ke Rubana seperti perintah uskup. Di sana aku bertemu Imam Zhao yang dikirim ke sana untuk merenungkan percabulannya. Kuberitahu dia, aku ke sana karena menerima Tuhan Yang Maha Kuasa pada akhir zaman. Dia sangat terkejut mendengarnya. Berkata, dia berbuat dosa percabulan di saat lemah. Tapi jika akui dosanya kepada Tuhan, masih bisa diselamatkan. Dia pikir masalahku lebih serius. Dan bilang, itu permasalahan iman. Jika iman kita keliru, kita tak bisa masuk kerajaan surga. Apa kau terpengaruh perkataannya? Oh, tidak. Setelah 2 atau 3 hari, Imam Wang bawa akuntan ke Rubana untuk verifikasi akun. Aku melihat rasa jijik di matanya saat memandangku. Lalu saat bertanya tentang akun, dia seperti memeriksa tahanan. Semuanya terasa sangat tak nyaman. Setelah mereka pergi, aku merasa sangat terhina dan sengsara. Sambil berbaring, aku merenung saat aku menjalankan biara. Semua orang selalu sangat menghormatiku. Keluarga tuan rumah yang kudatangi, para imam dan biarawan keluar menyambutku tanpa bertanya, dan tuan rumah antusias siapkan buah untuk menjamuku. Para imam dan biarawan selalu menantikan khotbahku dan sering menunggu keputusanku saat membahas pekerjaan. Aku juga sering mengatur pekerjaan mereka. Mereka mendengarkan dan menaatiku. Namun sekarang, begitu aku diberhentikan, mereka memandang hina dan tidak menghormatiku. Tak punya teman bicara di Rubana. Bagaimana bisa semua berbeda dari saat aku jadi kepala biara? Kupikir, jika memilih Tuhan Yang Maha Kuasa, aku tak akan pernah bisa menikmati kehidupan kepala biara lagi. Status, kenikmatan yang kuterima dari sana hilang. Pikiran itu membuatku sedikit kecewa. Namun, aku lalu berpikir, Tuhan Yang Maha Kuasa itu Tuhan Yesus yang kembali. Namun, jika tak memilih Tuhan Yang Maha Kuasa demi kesenangan, apa aku masih jadi penganut Tuhan? Apa aku masih bisa diselamatkan? Aku sungguh tak tahu jalan mana yang harus kupilih, dan hatiku sangat tersiksa. Aku berlutut dan berdoa, meminta bimbingan Tuhan agar tidak dikuasai status, reputasi, serta bisa mengikuti jejak Tuhan. Setelah berdoa, aku teringat firman Tuhan yang dibaca saudara-saudariku. Tuhan telah merendahkan dirinya sedemikian rendahnya, sampai-sampai dia melakukan pekerjaannya dalam diri orang-orang yang kotor dan rusak ini, dan menyempurnakan sekelompok orang ini. Tuhan tidak hanya menjadi manusia untuk hidup dan makan di tengah-tengah manusia, untuk menggembalakan manusia, dan untuk menyediakan kebutuhan manusia. Yang lebih penting adalah dia melakukan pekerjaan besarnya untuk menyelamatkan dan menaklukkan orang-orang yang rusaknya tak tertahankan ini. Dia datang ke jantung Sinaga Merah yang sangat besar untuk menyelamatkan orang-orang yang paling rusak ini, sehingga semua orang dapat diubahkan dan dijadikan baru. Penderitaan dahsyat yang Tuhan tanggung bukan hanya penderitaan yang ditanggung oleh Tuhan yang berinkarnasi, tetapi yang terberat dari semua itu adalah karena Roh Tuhan menderita penghinaan yang ekstrim. Dia merendahkan dirinya dan menyembunyikan dirinya sampai sedemikian rupa, hingga dia
menjadi seorang manusia biasa. Tuhan berinkarnasi dan mengambil rupa daging, sehingga orang-orang melihat bahwa Dia memiliki kehidupan manusia biasa dan kebutuhan manusia biasa. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Tuhan telah merendahkan dirinya sampai sedemikian rendahnya. Roh Tuhan mewujudkan dirinya dalam rupa daging. Rohnya sangat agung dan besar, tetapi Dia mengambil rupa seorang manusia pada umumnya, manusia yang kecil, untuk melakukan pekerjaan rohnya. Kualitas, wawasan, akal sehat, kemanusiaan, dan kehidupanmu masing-masing menunjukkan bahwa engkau semua benar-benar tidak layak untuk menerima pekerjaan Tuhan yang semacam ini. Engkau semua benar-benar tidak layak membuat Tuhan menanggung penderitaan seperti itu demi dirimu. Tuhan begitu agung dan manusia begitu hina. Tetapi Dia tetap bekerja dalam diri mereka. Dia bukan hanya berinkarnasi untuk menyediakan kebutuhan manusia, berbicara kepada manusia, tetapi Dia bahkan hidup bersama manusia. Tuhan begitu rendah hati, begitu penuh kasih. Amin. Amin. Benar, Tiongkok adalah negara yang paling menentang Tuhan. Tuhan datang berinkarnasi ke Tiongkok untuk bicara dan bekerja, tapi dipersekusi oleh partai komunis. Juga ditolak kalangan agama. Tuhan begitu agung dan mulia, tapi Dia menanggung penghinaan dan datang ke bumi. Semua yang Tuhan lakukan demi selamatkan kita. Saat itu, kulihat Tuhan sungguh rendah hati. Lalu kuingat, aku hanya ingin nikmati keuntungan status, nikmatnya dikagumi dan dihormati orang. Bahkan setelah dapat pekerjaan Tuhan, aku tak mau lepas status dan ikut Tuhan. Inilah tahu jalan yang benar, tapi sengaja menolak. Bukankah ini tidak masuk akal? Saat menyadari ini, aku merasa bersalah dan malu. Saat itu juga, aku bersiap melepas posisiku. Beberapa hari kemudian, sepupuku datang ke Rubana untuk membujuk dan memintaku merenung. Dia bilang, jika tak bertobat, uskup akan mengeluarkanku dari gereja. Saat dengar hal itu, aku sangat terkejut. Aku belum pernah dengar soal ekskomunikasi di gereja. Saat itu kupikir, jika aku diusir, anggota gereja yang kukenal dan seluruh keuskupan akan menolakku. Ya, setelah sepupuku pergi, terjadi pergumulan dalam diriku. Sejak ku percaya kepada Tuhan, tak pernah terlintas aku bisa dikucilkan. Aku merenung berulang-ulang selama masa itu. Setiap lihat nubuat di Injil tentang pekerjaan Tuhan pada akhir zaman, aku teringat mereka yang bersaksi tentang pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa dan firman Tuhan yang kubaca. Adegan itu terlintas di benakku seperti berasal dari film. Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan yang kembali, dan aku tidak menyerah untuk mengikutinya. Namun, berpikir meninggalkan gereja atau diusir, aku tidak bisa memutuskan. Oh, lalu bagaimana kau putuskan ikut Tuhan yang Maha Kuasa? Waktu itu, uskup datang ke Rubana dan menanyakan renunganku. Melihatku masih percaya Tuhan yang Maha Kuasa, dia sangat tak senang. Berkata, percaya kepada kilat dari timur itu masalah besar. Kau harus sungguh merenungkan diri. Kenali dirimu sendiri, bertobat, dan tolak kilat dari timur. Kami bisa lupakan kesalahanmu. Kau bisa pertahankan posisimu sebagai kepala biara.
Setelah uskup pergi, Imam Zhou yang ada di sana juga membujukku. Berkata, kau harus tulis kesimpulan renunganmu. Jika hasilnya bagus, kau bisa terus jadi kepala biara. Jika tidak menulisnya, uskup tak akan membebaskanmu. Ya, setelah mendengar hal itu, aku jadi tahu. Uskup telah memberiku ultimatum. Jika aku tak menulis hasil renunganku, posisi kepala biaraku hilang. Dan aku menghadapi pengusiran dari gereja. Memikirkan ini, aku merasa agak sedih. Meski aku tahu harus memilih Tuhan yang Maha Kuasa, aku masih agak berat melepaskan posisiku. Itu masa sangat menyakitkan. Ku berseru kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, aku menemui keputusan berat hari ini. Bimbinglah aku untuk membuat pilihan yang tepat. Setelah berdoa, aku teringat firman Tuhan yang dibaca mereka untukku. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, Tuhan pasti tidak akan pernah memulai lagi di tempat lain. Tuhan akan menggenapi kenyataan ini. Dia akan membuat semua orang di seluruh alam semesta datang ke hadapannya dan menyembah Tuhan di bumi, dan pekerjaannya di tempat-tempat lain akan berhenti, dan orang akan dipaksa untuk mencari jalan yang benar. Itu akan menjadi seperti Yusuf. Semua orang datang kepadanya untuk memperoleh makanan dan sujud menyembahnya karena ia memiliki banyak makanan. Demi menghindari bencana kelaparan, orang akan dipaksa mencari jalan yang benar. Seluruh komunitas keagamaan akan menderita bencana kelaparan yang hebat, dan hanya Tuhan zaman sekarang merupakan sumber air hidup yang memiliki sumber mata air yang selalu mengalir, yang disediakan untuk manusia nikmati, dan orang akan datang dan mengandalkan dirinya. Amin. Amin. Benar. Sekarang, gereja dimanapun tandus tak punya pekerjaan Roh Kudus. Uskup dan imam berkhotbah tanpa terang, hanya bicara teori teologi dan doktrin agama. Atau meminta orang menaati ritual dan aturan agama ciptaan manusia. Namun, semua ini tak memberi pasokan dan peneguhan di kehidupan orang. Dan semua hidup dalam siklus berdosa, mengaku dosa, dan berdosa lagi. Meski berusaha keras, kau tak bisa tuntaskan masalah berdosa. Bahkan, para klerus tak bisa menahan diri dari dosa, seperti curi persembahan dan percabulan. Seperti Imam Zhou yang bersamaku, yang tidak malu berbuat dosa besar. Kemerosotan sebesar itu terlalu menyedihkan. Katolik pada saat ini hanya kolam yang stagnan. Benar. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa berbeda. Kita rajin baca firman Tuhan yang Maha Kuasa, bantu kita pahami kebenaran, dan memberi manfaat di kehidupan. Jika aku tidak ikut Tuhan yang Maha Kuasa dan tak dapat kebenaran yang diungkap Tuhan pada akhir zaman, aku akan selalu berdosa, terjebak dalam dosa setiap hari. Apa gunanya dukungan dari semua orang dalam hidup beragama? Benar. Lalu aku teringat firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, Kristus adalah pintu gerbang bagi manusia menuju kerajaan pada akhir zaman yang tidak bisa dilangkahi oleh siapapun. Tidak seorang pun bisa disempurnakan oleh Tuhan kecuali melalui Kristus. Engkau percaya kepada Tuhan, karena itu engkau harus menerima firman-Nya dan menaati jalan-Nya. Engkau tidak bisa hanya berpikir tentang memperoleh berkat, sementara engkau tidak mampu menerima kebenaran dan tidak mampu menerima perbekalan hidup.
Kristus datang pada akhir zaman agar semua yang sungguh-sungguh percaya kepadanya bisa diberi hidup. Pekerjaannya adalah untuk mengakhiri zaman lama dan memasuki zaman baru, dan pekerjaannya adalah jalan yang harus ditempuh oleh semua orang yang ingin memasuki zaman baru. Kalau engkau tidak bisa mengakuinya, malah mengutuk, menghujat, atau bahkan menganiaya dia, maka engkau pasti akan dibakar sepanjang keabadian dan tidak akan pernah memasuki kerajaan Tuhan. Karena Kristus sesungguhnya adalah pengungkapan Roh Kudus, pengungkapan Tuhan, pribadi yang Tuhan beri kepercayaan untuk melakukan pekerjaannya di bumi. Oleh karena itu, aku mengatakan bahwa jika engkau tidak bisa menerima segala hal yang dilakukan oleh Kristus akhir zaman, berarti engkau menghujat Roh Kudus. Hukuman setimpal yang harus ditanggung oleh mereka yang menghujat Roh Kudus sangat jelas bagi semua orang. Aku juga mengatakan kepadamu bahwa jika engkau menentang Kristus akhir zaman, jika engkau menghinakan Kristus akhir zaman, tidak ada seorang lain pun yang akan memikul konsekuensinya bagimu. Selain itu, mulai hari ini, engkau tidak akan memiliki kesempatan lain untuk memperoleh perkenanan Tuhan. Meskipun engkau berupaya menebus kesalahanmu, engkau tidak akan pernah lagi melihat wajah Tuhan. Karena yang engkau lawan bukanlah manusia, yang engkau tolak bukanlah makhluk yang lemah, melainkan Kristus. Apakah engkau menyadari akan seperti apa konsekuensinya? Engkau tidak akan telah melakukan suatu kesalahan kecil, tetapi melakukan suatu kejahatan yang mengerikan. Karena itu, aku menasihati semua orang agar tidak menentang kebenaran atau melontarkan kritik yang gegabah, karena hanya kebenaran yang bisa memberimu hidup, dan tidak ada suatu pun selain kebenaran yang bisa memungkinkanmu untuk lahir kembali dan melihat wajah Tuhan kembali. Amin. Amin. Tuhan Yang Maha Kuasa beri kita kebenaran, jalan, dan hidup. Kebenaran ini satu-satunya cara kita disucikan dan diselamatkan. Aku bisa terima kebenaran yang diungkap Tuhan Yang Maha Kuasa dan punya cara untuk mengubah watak rusakku adalah keagungan dan kasih karunia Tuhan. Jika aku memilih tetap menganut Katolik, dambakan status, dan menolak penyelamatan Tuhan pada akhir zaman, aku akan dikutuk oleh Tuhan selamanya dan kehilangan kesempatan penyelamatanku. Seperti imam kepala dan orang Farisi, mereka berstatus tinggi di antara orang Yahudi, menikmati rasa hormat dan dukungan. Tapi saat Tuhan Yesus datang, mereka tahu firman Tuhan Yesus berotoritas, berkuasa. Tapi untuk lindungi status dan pendapatan, menolak penyelamatan Tuhan Yesus, bahkan memaku Dia ke kayu salib, pada akhirnya dikutuk dan dihukum oleh Tuhan. Pada titik ini, aku tak boleh seperti orang Farisi. Aku telah terima Tuhan Yang Maha Kuasa, menikmati siraman dan firman Tuhan. Aku bisa merenung dalam firman Tuhan, menemukan akar dosaku, juga paham cara disucikan dari kerusakan. Hanya dengan jalan ini, aku bisa capai penyelamatan dan dapat perkenanan Tuhan. Bukankah itu lebih berharga dan bermakna dari berstatus tinggi? Memikirkan ini, hatiku terasa sangat cerah. Terlihat jelas, pertahankan agama itu sungguh tidak sepadan. Dan aku tidak perlu bertahan lagi. Jadi, aku mundur sebagai imam dan kepala biara, lalu dengan tegas memutuskan pergi. Syukur kepada Tuhan. Ini berkat bimbingan Tuhan.
Iya, aku juga sangat bersyukur. Meski mengalami penderitaan selama beberapa hari di Rubana, bimbingan dan kepemimpinan firman Tuhan membuatku paham status bukanlah hal yang harus kukejar. Tuhan juga tak menyetujuinya. Dan aku merasa jalan di depanku jelas. Dulu, kupikir paham pengetahuan Alkitab dan teologi adalah mengenal Tuhan. Aku tidak sadar. Teori teologis yang kupahami adalah ide imajinasi tentang Tuhan, tidak sesuai dengan kebenaran. Itu penghalang tak tertembus yang membuatku membatasi dan menolak Tuhan. Membuatku makin congkak dan merasa benar sendiri, tanpa mencari atau takut akan Tuhan. Jika bukan karena kasih Tuhan yang Maha Kuasa, aku mustahil menerima penyelamatannya. Juga, saat mendambakan status, tidak tahu harus memilih apa. Tuhan memakai firman-Nya untuk mencerahkanku berulang kali, menuntunku melepas posisi dan ikut pekerjaannya. Jika bukan karena kasih dan dukungan Tuhan, aku takkan pernah bisa kembali kepada Tuhan. Ya, aku merasa kasih Tuhan itu praktis dan nyata. Syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan.